Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini di hari Selasa 5 Agustus 2025. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa bangga kami datang ke hadirat-Mu, sebab kami tahu kami memiliki Allah yang hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Berilah pengertian-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Habakuk 1 ayat 5 hingga 11 dengan judul perikop penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara-saudara, judul renungan hari ini, karya di luar nalar. Ayat 5 menjadi penekanannya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Peristiwa gempa dahsyat pada tanggal 28 September 2018 di Sulawesi Tengah, secara khusus di kota Palu dan sekitarnya, di mana terjadi likuifaksi dan tsunami. Peristiwa ini menyebabkan para pakar gempa dan tsunami dari berbagai belahan dunia berdatangan untuk melihat akibat bencana alam ini. Mereka heran, kota Palu yang terletak di teluk bisa mengalami tsunami. Bukan hanya mereka yang heran, kami yang berada di lokasi kejadian pun sangat heran. Bagaimana mungkin daerah persawahan, perkebunan, perumahan, pohon-pohon kelapa, semuanya dapat berpindah tempat? Kejadian tersebut apabila diceritakan kepada generasi
yang tidak menyaksikannya secara langsung pasti tidak akan percaya. Ayat 5 dari pembacaan hari ini merupakan jawaban Tuhan atas keluhan Nabi Habakuk mengenai kejahatan Yehuda. Dikatakan bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang mencengangkan dan tidak mungkin dipercaya apabila diceritakan. Dan orang yang membacanya akan heran dan sesuatu hal yang mustahil. Tetapi inilah cara Tuhan untuk mengakhiri kejahatan Yehuda yang merajalela. Bangsa Yehuda memiliki rasa aman yang keliru karena mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih oleh Allah. Maka tidak mungkin penghukuman akan terjadi pada mereka. Hal yang sama bisa terjadi kepada diri kita. Merasa yakin kita telah melakukan kewajiban di dalam gereja, namun di sisi lain kita masih melakukan perbuatan dosa. Maka Tuhan tidak akan segan-segan menghukum dengan caranya yang tidak pernah kita duga. Oleh karena itu, hiduplah selalu dengan takut akan Tuhan. Sebuah penegasan, jika kita tetap hidup dalam dosa, maka Tuhan akan menghukum dengan caranya yang tidak lazim. Namun sebaliknya, jika tetap menuruti segala perintahnya, berkat akan selalu mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar hidup selalu berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya untuk selalu berkemenangan di dalam Dia. Amin.